Saat ini saya sudah berada di TPST Bantar Gebang yang luasnya 117,5 hektar. Seperti Anda lihat, saya harus berganti pakaian dulu atau menggunakan APD dulu supaya untuk menghindari jangan sampai kemudian ada sampah-sampah yang bisa melukai dan hal-hal lain yang bisa terjadi di tumpukan sampah nanti. Saya harus menggunakan mobil patroli yang disiapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Ya, ikuti saya. Oke Pak, minta tolong ya Pak. Oke. Saya akan turun, ini adalah bagian awal ya saat kita mau naik ke bagian atas. Ini adalah membran geo. Jadi memang seperti Anda lihat, saya tunjukkan ya. Ini di sampah-sampah ditutup dengan terpal. Jadi fungsinya atau ditujukan untuk mengurangi bau memang di bagian area bawah karena ini dekat sekali dengan permukiman dan juga kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Kemudian juga diharapkan ketika ditutup basah maka akan lembab dan akan terjadi penyusutan. Jadi tidak akan terjadi atau terlihat sampah-sampah yang menggunung seperti ini. Ayo kita lihat semakin ke atas, ini juga masih tetap menggunung sih sampahnya, tapi area bagian atas ditutup. Seperti yang saya katakan tadi, ini adalah bagian awal ya ketika kita masuk ke Bantar Gebang, kemudian kita ke kantor dan ini di di bagian awal atau tahapan awal yang bisa kita lihat. Saya tunjukkan ini karena posisi mau naik ke atas ke gunungan sampah, Anda bisa lihat truk masuk berwarna oranye. Informasi dari petugas di sini ini 1 kali 24 jam. Mereka dibagi menjadi 3 shift. Jadi 24 jam sampah-sampah ini memang dibawa dari Jakarta ya. Kemudian dibawa ke atas untuk menuju ke tempat pemilahan. Nah, ini nih tempat membran geo atau geomembran ini yang kita temui pertama ya. Seluas ini, Anda lihat, seluas ini, kalau tadi saya katakan total luas Bantar Gebang itu 117,5 hektar ya saat ini. Jadi ini sebagian area yang sudah ditutupi dengan terpal, dengan tujuan tadi untuk diharapkan bisa ada penyusutan dan tidak terjadi sampah yang menggunung seperti di bagian pemilahan. Ya, kita ke bagian lain lagi untuk melihat bagaimana sebenarnya proses sampah yang berasal dari ibu kota kemudian dibuang ke PTSP, ya, PTSP Bantar Gebang diolah seperti apa. Kemudian kita harapkan sih sebenarnya masih sesuai atau masih berimbang ya jumlah sampah yang kita bawa atau dibawa dari DKI Jakarta untuk kemudian bisa diolah di sini. Ini tempat saya berdiri adalah sampah ya, memang ditutupi geomembran, jadi saya bisa berdiri begitu ya, karena memang diharapkan ini bisa menyusut. Saya mau tunjukkan pada Anda, ini area perbatasan dengan geomembran dan sampah yang baru datang. Saya akan tunjukkan pada Anda. Bisa Anda lihat di sebelah sana ada truk-truk yang baru datang. Jadi truk-truk ini datang membawa sampah-sampah yang datang dari Jakarta. Nah, ini truk-truk yang baru datang dari Jakarta kemudian diturunkan sampah untuk dipilah-pilah ke area sini. Jadi ditumpuk ya, kemudian nanti dipilah-pilih lagi oleh alat-alat berat ya, maksud saya alat-alat berat. Seperti ini di sebelah sini bisa Anda lihat alat-alat berat yang berfungsi untuk mengangkat dari tumpukan yang sampah yang dibawa oleh truk-truk ini kemudian diangkat ke atas untuk ditumpuk semakin tinggi lagi karena memang area
di Bantar Gebang ini terbatas ya, saya kata-kata di 117,5 hektar, kemudian sampai data Jakarta 8 juta ton gitu ya, dari 49 juta ton kapasitas sudah terpakai 39 juta ton. Dari titik geomembran tadi, kami ke titik pembuangan. Jadi kita akan lihat sampah-sampah yang baru dari Jakarta itu dibawa dengan truk, kemudian dibawa ke titik pembuangan. Nah ini kita akan lihat seperti apa, karena disinilah proses untuk kemudian diangkut ya dari proses yang diturunkan dari truk, kemudian dibawa ke atas gunungan sampah supaya jadi lebih menumpuk gitu ya. Jadi lahan yang digunakan juga sedikit. Nah, ini proses yang bisa Anda lihat di belakang. Jadi setelah diturunkan, kemudian saya harus menjaga jarak dengan alat berat begitu ya, karena tentu ini berbahaya. Tapi bisa Anda lihat para pemulung sudah tetap memilah dan memilih barang-barang yang mungkin mereka masih bisa ambil untuk dijual, sehingga kemudian bisa menjadi mata pencarian buat mereka. Jadi setelah diturunkan oleh truk, kemudian dibantu oleh alat berat untuk didorong ke atas, karena memang tadi saya katakan ini untuk dinaikkan atau ditumpuk semakin menggunung untuk kemudian tidak memakan lahan atau ya betul lahan yang lebih besar lagi atau lebih luas lagi untuk jumlah sampahnya semakin banyak. Ini kegiatan yang sudah berlangsung sepanjang waktu di Bantar Gebang 1 kali 24 jam. Alat berat, pemulung, truk masuk dari Jakarta ke wilayah Bantar Gebang. Saya ajak Anda ke sini. Ini bisa Anda lihat seperti ini, yang harus dilewati oleh para pemulung karena memang tidak sedikit sampah dari Jakarta yang seperti ini. Bu, maaf ganggu sebentar Bu. Dengan Bu siapa Bu? Dengan Ibu siapa namanya? Bu Charmi. Ibu Charmi. Ibu Charmi sehari-hari ngambil sampah di sini, ngai sampah di sini. Tinggal dekat sini Bu, Bantar Gebang. Di daerah mana? Daerah sini di PRT itu, PRT Jamar. Oh, kira-kira berapa tuh jaraknya dari sini Bu? Jauh. Jauh. Berapa kilo kira-kira? Nggak tahu ya. Jauh. Pati tapi masih daerah sini ya? Iya, masih daerah sini. Iya. Udah berapa tahun Bu di sini? Udah lama, udah 20 tahunan. 20 tahun? Iya. Aduh. Tiap hari berarti Ibu ngumpulin sampah di sini dari jam berapa ke jam berapa? Terus berapa banyak? Pagi jam 7, terus pulang-pulang jam 4. Berapa banyak sampah yang setiap hari dikumpulin Bu? Ya dapat 3 karung kadang-kadang. 3 karung itu iya. Kalau dirupiahin, dijual itu kira-kira dijual berapa? paling dapat 200. 200.000? Iya. 200.000 sehari-hari. Setiap hari, 30 hari gitu setiap hari di sini? Sehari 200.000. Oh iya, sehari 200.000. Iya. Terus ibu dalam 7 hari itu di sini, sebulan itu di sini gitu? Gak Iya. pernah libur? Enggak. Ya ada. Pernah libur kalau kecapean libur. 200.000 per hari. Nih Ibu kalau makan, kan ini jauh nih Bu, saya dari depan. Kalau makan di situ di sekitar sini ya? Sudah disiapkan? Iya, Beli udah di bawa sini? di rumah. Oh, udah bawa dari rumah. Masak. Masak. Oh, Ibu bisa makan gitu di area sampah begini? Bisa. Bisa. Orang udah biasa. 20 tahun ya? Iya. Kalau bawa-bawa sedikit sih nggak apa-apa. Orang nggak mampu. Ibu pernah sakit nggak gara-gara sampah Pernah. ini? Kapan? Ya, enggak, saya emang sekarang nggak pernah sakit sih. Dulu iya. Tahun awal gitu. Sakit itu gejala paru-paru. Kata dokter gimana Ibu? Ngobatinnya gimana? Disuruh diobatin, saya mah biarin lah, nggak diobatin. Jadi orang. ngobatin sekarang? Enggak. Aduh, tapi tetap terus kerja di sini? Iya. Bu? Aduh, gimana lagi ya Bu ya, nggak bisa makan? Iya, kalau nggak iya kerja, kalau ya? nggak kerja nggak bisa makan, nggak bisa jajan sehari-harinya. Ini kalau yang kayak bantal gitu ya? Iya. Kemudian apa tuh namanya? Iya, kalau orang lain mah nyari itu bantal apa. Kalau Ibu memang? Saya bangga ini aja udah. Oh, supaya ringan Ribet ya dibawa iya. ya? Diambilin semua mah ya banyak. Bu, harapan Ibu apa Bu setelah 20 tahun ada di Bantar Gebang, tiap hari makin luas tumpukan sampah dari Jakarta, ya ini sih bisa semakin banyak yang Ibu cari ya, tapi mungkin harapannya apa Bu? Ya pengennya mah itu pengen bikin rumah. Ya, bisa lebih sejahtera gitu ya. Iya.
sampah tadi saya ajak Anda untuk ini saya tunjukkan pembangkit listrik tenaga sampah tidak jauh dari titik pembuangan sampah tadi. Ini setiap hari beroperasi, merupakan kerjasama dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kemudian Pusat Teknologi Lingkungan dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. 3 lembaga ini bekerja sama membuat PLTSA yang dinamakan PLTSA Merah Putih. Kapasitasnya, jadi sampah yang bisa diolah di sini hanya 100 ton per hari, bekerja 24 jam dalam setahun, bisa menghasilkan 783,63 megawatt. 100 ton yang bisa diolah. Anda bisa bayangkan perbandingannya dengan tadi saya sebutkan di awal bahwa sampah dari Jakarta yang masuk ke sini 7.400 hingga 8.000 ton. Belum sebanding. Selanjutnya saya ajak Anda ke tempat berikutnya. Ini adalah sampah-sampah yang berbeda dari tadi sampah yang kita lihat. Kalau di tempat atau di zona pembuangan sampah, sampahnya basah. Bisa Anda lihat kalau di sini sampahnya kering. Karena memang sampah yang dibawa ke tempat ini berusia minimal 5 tahun, sebanyak 100 sampai 200 ton per hari, kemudian diolah menjadi pupuk kompos 1,5 hingga 2 ton per hari. Saya tunjukkan ini alat yang digunakan untuk mengolah sampah-sampah yang berusia lebih dari 5 tahun menjadi pupuk kompos. Terkait hal ini saya akan berbincang lebih lengkap dengan sejumlah narasumber di studio Forum Christian TVRI Senayan. Nah, saya sudah bersama dengan sejumlah narasumber di studio Forum Christian TVRI Senayan. Saya perkenalkan sejumlah narasumber yang sudah bergabung. Pertama dari sebelah kanan saya ada Pak Asep Kuswanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Selamat malam Pak Asep. Selamat malam Mbak Christian. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir di Forum Christian. Kemudian ada Pak Nirwono Yoga, Pengamat Tata Kota dan Lingkungan. Pak Nirwono terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan ada Mas Gofar, Ahmad Gofar, Juru Kampanye Urban Walhi. Mas Gofar juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di studio Forum Christian. Saya akan berbincang dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir sesaat lagi.